Halo, selamat malam semua sobat hati yang gembira dan BCS Jakarta. Jumpa lagi kita di setiap Sabtu malam jam 7 dengan IG Live kita Hati yang Gembira dengan aku, Karluisia. Di malam minggu ini senang sekali bisa kembali lagi menemani kalian untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan kita. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Kak Edi dari BCS Jakarta untuk ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber kita hari ini yaitu Kak Endi Darmawan, Program Director dari Family First Indonesia. Oke, aku sapa dulu ya. Halo semuanya, selamat malam. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Ko Edi dan Kak Endi. Ya, namanya mirip ya guys ya, tapi berbeda orangnya. Oke, halo Ko Edi, sudah bisa terdengar Halo, suara aku Ko? Luis, selamat malam. Oke, malam Ko. Iya. Hari Suara saya ini kita, baik kah? iya, bisa bisa terdengar baik kok. Teman-teman semua bisa dengar suara kami kan ya? Oke. Nah, halo Ko Edi. Sebentar aku invite dulu Kak Endi dari Oke, Family First Indonesia. Beliau ini adalah Program Director Family First Indonesia. Halo malam. Oke, halo malam halo. Kak Endi. Halo Pak. Wah, Halo, selamat Iya, malam Luis. Bro oke. Hendry. Malam. Wah, kamu kelihatan Iya, ganteng saja. Pie, pie. Kenapa? Kamu kelihatan ganteng saja. Oh, kelihatan ganteng saja ya. Kalau pakai saja tuh berarti standar dong kalau gitu. Anyway, thank you, thank you, thank you. Iya, thank you juga Andy sudah mau menyempatkan waktunya. Thank you juga buat Ko Edi juga udah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Jadi langsung aja ya, tema kita ini hari ini adalah ketika Tuhan diam. Jadi bagi sebagian besar kita pasti pernah ya berada dalam kondisi dan fase di mana kehidupan terasa semuanya sulit, gelap. Kita udah berdoa, minta tolong sama Tuhan, mungkin berpuasa, minta petunjuk gitu ya. Tapi yang kita lihat kenyataannya nggak berubah dan masalah masih tetap ada, bahkan mungkin tambah parah. Contohnya seperti pandemik ini yang sudah 1 tahun lebih kita hadapi gitu ya. Kita udah berdoa, aduh Tuhan tolong dong segera luputkan ini pandemik ini, tapi ya tetap aja gitu, tetap aja masih ada pandemik, belum ada yang berubah, bahkan yang ada juga yang makin parah gitu ya. Ada yang kehilangan orang tercinta, orangnya ada yang sedang sakit, dan juga mungkin ada yang kehilangan pekerjaan juga gitu. Dan belum usai pandemik ini juga disusul juga dengan berita banjir-banjir besar yang ada di salah satu kota di Tiongkok gitu kan ya. Nah, betapa banyaknya kondisi-kondisi sulit yang terus terjadi gitu, yang rasanya belum berakhir-akhir gitu. Membuat kita bertanya, kalau Tuhan peduli, kenapa Tuhan diam aja gitu? Kenapa nggak segera bertindak dengan kuasanya, merubah segala sesuatu supaya menjadi lebih baik lagi gitu? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih tentang ini. Menurut Kak Endi, gimana nih merespon tentang pertanyaan seperti ini? Oke, ya itu jadi pertanyaan banyak orang dewasa ini dan sepertinya sesuatu hal yang wajar ya. Maksudnya kita di dalam keterbatasan kita sebagai manusia punya pertanyaan seperti itu. Satu sisi mungkin aku nggak tahu ya apakah Luis atau Pak Edi berada di dalam pernah mengalami situasi seperti itu atau tidak. Tapi paling tidak kita berada sekarang mungkin kita berada di dalam kondisi yang cukup baik dibandingkan teman-teman kita yang kehilangan orang yang mereka kasihi dan lain sebagainya. Poin pertamaku adalah ya yang terpenting saat ini mungkin kita perlu belajar empati dulu karena bagaimanapun kita nggak pakai sepatunya mereka, kita mungkin tidak mengalami situasi yang setragis yang mereka alami. Jadi sehingga ketika mereka mempertanyakan itu ya menurut saya itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu. Mempertanyakan Tuhan tuh peduli nggak sih? Tuhan itu diam nggak sih? Tapi sebenarnya di balik statement itu mungkin kita perlu merenungkan pertanyaan yang lain, apakah betul di dalam situasi seperti ini Tuhan tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Karena Hmm. prinsipnya kan kayak gini ya, ketika kita ngomongin soal Tuhan nih ya, saya percaya semua viewers, sahabat keluarga, followers dari Hati yang Gembira, BCS, dan juga Family First, setuju bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Tapi kan pertanyaannya kayak begini, kalau Tuhan berkuasa itu harusnya dia adalah Tuhan yang bisa dong melakukan sesuatu. Bukan cuma berkuasa, Hmm. tapi dia juga Tuhan yang baik. Kalau misalnya dia memang Tuhan yang baik, seharusnya dia mau melakukan sesuatu dong. Nah, ketika pertanyaan muncul, apakah Tuhan diam dan Tuhan tidak peduli, berarti kan seolah-olah statementnya Tuhan bisa,
tapi Tuhan nggak mau. Seolah-olah kan kayak begitu ya. Nah, Hmm. kalau kayak begitu Hmm. berarti kesimpulannya Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat dong. Atau mungkin jangan-jangan Tuhan mau, tapi Tuhan nggak bisa. Kalau begitu Tuhan kita berarti Tuhan yang lemah dong. Nah, terus kalau seandainya dia nggak bisa dan dia nggak mau, udah jahat, lemah juga. Nah, itu kan bukan definisi Tuhan seperti yang kita pahami. Tapi ketika kita memahami bahwa Tuhan itu mau dan Tuhan itu bisa, ya seharusnya statement apakah Tuhan diam itu bukan menjadi sebuah pertanyaan, karena sejatinya seharusnya kita semua tahu bahwa Tuhan itu mau dan Tuhan itu bisa. Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah situasi seperti itu? Begitu, betul nggak Pak Edi? Gimana menurut Pak Edi? 2 jempol untuk Bro Andy. Gitu ya. Mantap. Tapi bener nggak sih, Luis? Maksudnya Ya. Dan mungkin sahabat keluarga yang join malam hari ini juga boleh ikut sharing kali ya. Mungkin share pengalaman mereka juga nih. Dalam situasi seperti itu, apakah pertanyaan itu yang juga mereka muncul di dalam diri mereka? Kalau aku ngelihatnya kayak gini nih, kenapa sih orang bisa mempertanyakan Tuhan di dalam situasi sulit yang dihadapi? Mungkin bukan cuma mereka, bahkan mungkin ketika kita berada di dalam situasi yang sama. Jadi yang aku pelajari itu kayak begini, setiap kita tuh punya kayak proses di dalam hidup ketika kita mengalami kesulitan, betul nggak? Nah, ada teorinya bilang paling tidak ada 7 fase. Awalnya sih 5 fase, tapi kemudian ditambahin dengan 2 fase yang lain. Jadi fase pertama ketika orang mengalami penderitaan itu adalah fase di mana dia terkejut, misalnya kehilangan orang yang dikasihi. Sebutlah pandemi COVID, banyak orang kan kehilangan orang yang mereka cintai tiba-tiba, yang tadinya sehat. Mungkin ketika masuk rumah sakit masih bisa jalan, tiba-tiba oksigennya turun, terus ada komorbid dan lain sebagainya, bikin parah, dan kemudian pass away, meninggal misalnya. Pasti shock, itu reaksi pertama tuh. Nah, ketika shock itu muncul, dia nggak siap kan. Nah, ketidaksiapan dia itu kemudian dia coba tolong ketidaksiapannya dengan denial. Biasanya kan gitu ya, ketika kita kehilangan orang kita kasih, kita kayak merasa bilang, enggak kok, dia nggak meninggal, dia pasti bisa sembuh, dia pasti ini. Sehingga misalnya kita teriak-teriak ke dokter, minta tolong lakukan apapun supaya orang yang kita cintai hidup kembali gitu ya. Nah, setelah masuk masa fase denial, kemudian ada satu fase yang lainnya, kita marah. Nah, inilah situasi di mana orang kemudian cukup banyak mempertanyakan Tuhan. Tuhan di mana? Ketika dia merasa bahwa, loh, dia orang baik loh, dia orang yang saya cintai, saya masih dia misalnya dia kepala keluarga, anak-anaknya masih butuh dia. Kok Tuhan nggak peduli misalnya? Atau mungkin menyalahkan situasi. Ada fase marah yang terjadi di dalam kehidupannya. Setelah mulai fase marah, masuk ke satu fase di mana istilahnya itu fase menawar. Yang tadinya mungkin dia terkejut, menyangkal, marah, kemudian dia mulai bertanya-tanya, coba kalau seandainya kemarin saya cepat-cepat bawa ke rumah sakit, pasti semuanya nggak akan terjadi seperti ini misalnya ya. Itu udah mulai, kemarahannya mungkin sudah mulai reda, tapi dia masih tetap mempertanyakan. Ketika dia tidak dapetin jawabannya, kemudian sudah mulai merasa depresi. Tapi sebenarnya depresi ini bukan dalam pengertian dia kehilangan akalnya ya, tapi satu masa mungkin dia merasa bahwa rasa dukanya itu begitu dalam gitu. Dia merasa bahwa ada sebuah perasaan kosong, apalagi ketika dia ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Setelah melewati masa itu, mulai masuk ke masa pengujian. Dia mulai kayak reflektif. Oh, mungkin ada hal-hal tertentu yang memang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, misalnya. Atau setelah dia melihat ada banyak hal baik, baru kemudian mulai ada yang namanya penerimaan, mulai acceptance, dan kemudian dia mulai bisa bangkit. Nah, di masa-masa ketika orang menderita dan kemudian mengalami fase kemarahan, itulah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi tuh yang Luis ungkapin tuh. Tuhan di mana nih? Kok Tuhan nggak peduli? Tapi kan balik lagi ke pertanyaan di awal, apakah betul Tuhan itu diam? Apakah betul Tuhan itu nggak peduli? Gitu sih kalau menurutku ya. Ini mungkin poin awal. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalnya memang Tuhan itu melakukan sesuatu, berarti kan pertanyaan selanjutnya, apa maksud Tuhan di balik segala penderitaan yang kita alami? Tapi itu perlu dijawab dengan sebuah pertanyaan lain. Sebetulnya apakah memang penyebab penderitaan itu adalah Tuhan, sehingga kemudian kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kemarahan kita? Sebut saja COVID misalnya, sebut saja COVID. Kan ketika kita kehilangan, ketika kita mengalami penderitaan, kehilangan di COVID kan bukan cuma kehilangan orang kita kasihi ya, banyak orang kehilangan secara finansial, kehilangan banyak hal lah, usaha dan sebagainya gitu. Apakah kemudian serta-merta kemudian yang dipersalahkan dalam hal ini adalah Tuhan?
Atau sebetulnya mungkin kita perlu reflektif lebih jauh lagi, di balik segala penderitaan ini sebetulnya apa sih, siapa sih penyebabnya, atau apa sih yang menjadi penyebabnya, sehingga apakah tepat kalau seandainya kita menyalahkan Tuhan? Gimana menurut Pak Edi dan Lois? Iya sih, kalau saya kita kasih ke Edi. Kalau saya setuju sih apa yang dikatakan Bro Andy ya, bahwa ya fase mempertanyakan tentang kenapa Tuhan diam gitu kan ya, itu memang sesuatu fase yang normal ya Bro Andy ya, sesuatu yang normal yang dialami oleh seseorang yang mengalami kehilangan gitu kan ya, entah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan keuangan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan kesehatan. Nah, itu memang sesuatu yang wajar sih saya pikir, dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bro Andy bahwa semua orang pasti mengalami itu ya. Ya walaupun kita beragama pun ya, tapi kita ini masih manusia loh, gitu kan ya. Nah, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul gitu kan ya. Jadi saya setuju sih Bro Andy ya, bahwa itu memang sesuatu yang wajar dan itu dialami oleh semua orang, itu sih. Betul. Oke ya. Nah, thank you Kak Andy ya. Kalau Edi? Kalau saya punya pemikiran kayak gini Bro, ya seringkali memang kita ini punya definisi tentang, ya katakan tentang berkat Tuhan ya. Ya, saya sebutnya mungkin berkat atau kebaikan Tuhan. Itu definisinya memang segala sesuatu yang baik. Ya, kenapa seringkali kita kecewa jadi marah sama Tuhan? Karena di dalam pikiran kita, di dalam otak kita itu berkat Tuhan, kebaikan Tuhan itu ya semuanya yang baik. Ya, sakit penyakit, mungkin kita dipecat gitu kan ya, atau mungkin kita ketinggalan pesawat, atau mungkin kita itu kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Nah, sesuatu yang tidak enak itu seringkali kita definisikan bukan sebagai ini ya, apa namanya, berkat Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, gitu kan ya, kita itu langsung melihat, wah ini bukan sesuatu yang baik ini. Padahal, ya ada kalanya Tuhan itu memang bekerja lewat segala cara, yang termasuk ya ketika kita mengalami hal-hal yang buruk tadi, kesulitan tadi, kehilangan tadi. Kalau saya sih punya pemikiran seperti itu, Bro Andy. Betul, setuju banget sih. Jadi memang definisi baik manusia dengan definisi baiknya Tuhan pun sebetulnya kalau kita pahami lebih dalam, ternyata ada perbedaan gitu ya. Maksudnya gini, baik menurut kita kan pasti kayak segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul nggak, Lois? Pacar yang baik adalah pacar yang selalu ngajakin makan, ditraktir pula gitu ya. Pacaran yang baik kan definisi baik ya. Misalnya ngomongin soal relasi lah, relasi yang baik itu adalah relasi yang tanpa konflik misalnya, relasi yang baik itu yang lancar-lancar aja, termasuk hidup kita gitu. Dan kita acap kali lupa bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna. Kita hidup di tengah-tengah dunia, bahkan mungkin kehidupan kita yang jauh dari sempurna. Bukan cuma sekedar punya keterbatasan, tapi juga punya kekurangan-kekurangan. Nah, sebut saja ketika kita ngomongin soal COVID gitu ya. Ketika kita berbicara masalah COVID, ini kan banyak teorinya nih, COVID ini berasal dari mana gitu ya. Salah satunya kan dianggap bahwa COVID itu datangnya dari binatang-binatang yang dikonsumsi oleh manusia dan kemudian menyebabkan COVID dan lain sebagainya. Tapi dari sana kita bisa melihat keterbatasan ciptaan tuh, kekurangan dan keterbatasan ciptaan ini nih, situasi dunia yang ada. Nah, di sana aja kita udah bisa melihat bahwa definisi baik, ternyata harapan baik menurut kita itu nggak mungkin tercapai di tengah-tengah segala situasi seperti ini gitu. Nah, sementara dari perspektifnya Allah mungkin punya definisi yang lain tentang baik. Allah bisa saja mengizinkan situasi seperti ini terjadi. Bahkan ada seorang teolog, seorang penulis yang mengatakan bahwa justru pandemi COVID ini itu menjadi satu apa ya istilahnya kayak toa lah yang membangunkan manusia, yang membuat kita aware, oh iya ada something wrong ini yang kita lakukan dan
kita perlu perbaiki gitu ya. Termasuk misalnya ketika misalnya ada orang yang mengalami sakit COVID gitu ya. Kan tidak serta-merta tiba-tiba dia nggak ngapa-ngapain, dia kena COVID. Pasti kan ada penyebabnya, entah misalnya dia pernah pergi keluar, atau ada orang di rumahnya pergi keluar dan kemudian akhirnya terinfeksi virus itu. Intinya semua itu terjadi ya paling tidak karena ada kelemahan atau kesalahan-kesalahan tertentu lah, sehingga ya tidak bisa kemudian kita serta-merta menyalahkan Tuhan. Tapi di balik itu semua, kalaupun Tuhan mengizinkan seperti yang Pak Edi tadi bilang, pasti kayak ada maksud yang baik di balik semuanya itu gitu. Karena ketika ada kesulitan, ada penderitaan, bukankah itu yang akhirnya membentuk kita, bukan? Dan akhirnya menolong kita juga untuk bisa memaknai hidup dari perspektif yang jauh lebih benar, dalam hal ini perspektifnya Tuhan. Sisi yang lain gini, kalau aku ngelihatnya gini, kenapa sih orang seringkali mudah mempertanyakan Tuhan? Karena gini, acap kali kita tuh suka dengan hal-hal yang mungkin spektakuler. Kayak aku anggapannya kayak gini ya, misalnya gini. Kita lihat matahari nih, matahari terbit gitu ya. Kita asumsikan matahari terbit itu kalau misalnya cahayanya terang gitu, cahayanya terang. Tapi kalau pagi-pagi nggak ada cahaya yang terang, seolah-olah kita merasa bahwa matahari itu nggak terbit, padahal sama-sama terbit gitu. Tapi yang membuat kita aware bahwa matahari itu bersinar terbit itu adalah ketika matahari bersinar terang, sama seperti ketika kita mengalami situasi di dalam hidup kita. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu bertindak kalau ada hal yang spektakuler yang terjadi gitu. Padahal kan tidak selalu bentuknya itu seperti itu, bukan? Gitu. Maksudnya di balik segala persoalan yang kita alami, di balik segala kesulitan yang kita alami, kadang Tuhan pakai cara-cara yang mungkin kita tidak sadari bahwa itu adalah salah satu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, entah lewat orang-orang di sekitar mungkin, atau mungkin ada hal-hal positif yang justru kita bisa nikmati juga di masa-masa pandemik saat ini. Mengajarkan banyak hal sih kalau menurutku, kayak gitu. Oke, Bro Andy. Wah, Menarik sekali ini jawabannya. Nah, ngomong-ngomong ini Bro, di dalam perjalanan kehidupanmu, pernah enggak kamu sendiri ini ngalami sampai ke titik terendah gitu ya, terus kamu merasa bahwa ya kenapa sih Tuhan itu diam gitu kan ya, dengan segala pergumulan yang aku hadapi saat ini, dan gimana dirimu bisa melepaskan ya, pulih kembali. Nah, ada enggak kira-kira pengalaman seperti itu yang kamu alami? Oke. Kalau aku mungkin lebih ke gini sih, mungkin aku tidak pernah mempertanyakan apakah Tuhan diam, apakah Tuhan nggak peduli, tapi pertanyaanku lebih ke gini, apa sih maksud Tuhan gitu? Ketika mengalami situasi yang sulit gitu ya, pernah nggak? Ya pernah pasti. Ada beberapa momen di dalam kehidupanku yang cukup signifikan terjadi di dalam hidupku adalah ketika kehilangan mama. Nah, karena beliau itu meninggalnya tiba-tiba sekali. Siangnya masih cukup oke masak, kemudian tiba-tiba kena serangan darah tinggi, pembuluh darah di batang otaknya pecah, langsung koma. Beberapa jam kemudian beliau dipanggil pulang gitu ya. Waktu itu adalah mamaku adalah seorang ibu rumah tangga yang mendedikasikan hidupnya untuk keluarganya. Jadi segala sesuatu diurus oleh mama. Gitu, segala sesuatu diurus oleh mama. Aku masih punya adik yang masih SMA waktu itu, yang masih di handle sama mama gitu ya. Maksudnya butuh mama dan lain sebagainya. Tiba-tiba beliau nggak ada. Waktu itu kami shock banget. Pertanyaannya adalah kayak gini, apa sih maksud Tuhan mengajarkan kami di dalam mengalami situasi seperti ini gitu. Nah, ketika di titik itu sempat marah nggak sama Tuhan? Kalau dibilang marah, mungkin nggak sampai marah banget gitu ya, tapi mungkin lebih ke ya karena mempertanyakan itu, jadi kayak merasa bahwa karena nggak mengerti apa maksudnya Tuhan itu, akhirnya kemudian kayak membuat agak sedikit ya bisa dikatakan marah lah ya, jengkel lah ya sama Tuhan gitu. Apalagi lebih ke gini, loh Tuhan kan tahu sebetulnya mama masih dibutuhkan. Terus ditambahkan kalau sebagai anak seringkali itu yang membuat kita menyesal adalah ketika kita merasa bahwa kita belum membahagiakan beliau. Tuhan, aku tuh belum ajak dia ke sini dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ada sebuah proses yang terjadi yang akhirnya membuat aku mengerti kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Gitu. Jadi dulu itu memang saya nggak terlalu dekat sama papa gitu ya. Papa cukup keras dan lain sebagainya. Jadi kadang suka merasa bahwa
kalau disuruh milih dulu nih ya, kalau disuruh milih, lebih memilih mana nih yang kalau kalau misalnya Tuhan mengizinkan untuk dipanggil pulang duluan, mungkin akan jauh lebih rela kalau papa yang pulang duluan dulu kayak begitu, karena nggak terlalu deket. That's why pertanyaan itu muncul maksud Tuhan. Tapi ya sering berjalannya waktu melihat sesuatu yang memang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah keluarga kami, khususnya di dalam tidak akan berubah. Oh iya, kamu udah dipanggil pulang. Kalau seandainya mama hidup pun akan agak berat karena kena pembuluh darah di batang otak dan lain sebagainya. Kemudian mulai muncul tuh pemikiran, karena memang kita nggak terlalu dekat sama papa, mulai mikirin, oh ini mungkin saatnya kita lebih belajar peduli sama papa, karena selama ini yang sangat peduli sama papa hanya mama dan lain sebagainya. Kurang lebih setahunan sih Pak. Akhirnya ya? Kemudian bisa rekonsiliasi gitu. Ya. Sorry Ko Edi tadi barusan aku reconnecting sebentar, tapi tadi masih kedengeran sih, Oke. Ya. Oke, thank you banget Kak Endi yang tadi sudah men-sharingkan bagaimana Kak Endi dalam waktu pas kondisi mempertanyakan kenapa mama yang pergi gitu kan ya. Dan maksudnya dari cerita tadi Kak Endi, aku jadi belajar juga sih, maksudnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan dalam penderitaan pun Tuhan juga turut bekerja. Lewat kesulitan itu kita bisa belajar sesuatu. Jadi dari masalah, dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena Tuhan juga mau kita belajar sesuatu juga dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi gitu ya. Dan maksudnya untuk mempersiapkan kita untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu ya. Dan kalau dalam konteksnya Kak Endi tadi ada terjadi rekonsiliasi dengan ada perbaikan hubungan relasi dengan papa gitu ya. Oke. Nah, Kak Endi, aku pengen tanya nih, kalau misalkan dikasih kesempatan untuk, misalnya Kak Endi yang sekarang dikasih kesempatan untuk ngobrol dengan Kak Endi di saat itu gitu, apa yang ingin kakak katakan dengan Kak Endi di saat itu? Di saat kapan tuh? Di saat waktu pas saat mempertanyakan Tuhan, kenapa begitu? Kalau aku justru, aku nggak akan ngomong apa-apa, tapi aku mensyukuri proses itu. Karena bagiku itu penting. Jadi gini, masa dimana kita mempertanyakan Tuhan itu tidak selalu buruk loh sebetulnya. Tapi justru ketika kita muncul pertanyaan, apa maksud Tuhan? Kok Tuhan nggak ngapa-ngapain? Tuhan diam aja. Itu sebetulnya secara tidak langsung kita sedang bergumul kan sebetulnya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketika pergumulan itu terjadi kan kita mencari jawaban, betul nggak? Cukup banyak orang di dalam masa-masa itu mereka mencari jawaban, apa maksudnya Tuhan, walaupun mungkin ada beberapa yang kemudian mentok dan kemudian di dalam kemarahannya dia memilih untuk, oh udahlah Tuhan nggak peduli sama aku. Tapi sebetulnya ada hal-hal tertentu, ada faktor-faktor tertentu yang menolongku sih, sehingga masa bertanya itu menjadi masa yang sangat baik untuk pertumbuhanku secara pribadi gitu. Jadi kalau aku punya kesempatan untuk balik ke situ lagi, aku mensyukuri proses itu. Aku punya pertanyaan itu sampai akhirnya menemukan sebuah pemahaman yang lebih dalam, bukan cuma sekedar tentang Tuhan, tapi tentang family, tentang keluarga, tentang orang tua buat aku. Nah, tapi poinku adalah mungkin buat teman-teman yang sekarang ini sedang punya banyak pertanyaan terkait dengan hal tadi ya, kenapa Tuhan ngizinin itu terjadi di dalam hidupku?
kita perlu support system, kita perlu orang-orang yang boleh bersama-sama dengan kita bergumul. Jangan cuma sekedar dipikirin sendiri, kemudian jatuh ke dalam mengasihani diri, menyalahkan keadaan. Yang terpenting adalah mungkin poin terpenting adalah kita sampai kepada satu titik dulu di mana kita belajar melihat bahwa yaitu realita hidup yang memang harus terima. Berdamai dulu dengan kenyataan, itu penting. Nah, setelah itu baru kemudian kita bisa bertumbuh sih. Dan menurutku pertanyaan di mana Tuhan, apa maksud Tuhan, itu baik sih untuk kita secara pribadi, karena kalau kita nggak punya pertanyaan seperti itu, kita nggak akan pernah cari tahu jawabannya. Jadi nggak boleh ya, Bro Andy, kalau ada orang yang lagi gitu tuh, lagi tanya ini, lagi kehilangan, laku bilang sama temennya, waduh Tuhan itu ada di mana, Tuhan itu nggak peduli ya, Tuhan itu begini begitu. Ya kita sebagai pendengarnya nggak boleh ya kita bilang stop, jangan ngomong kayak gitu nggak boleh ya kira-kira ya. Iya, bagiku itu sebuah proses di dalam hidup, dan yang catatan penting adalah kita nggak pakai sepatunya dia kan, jadi kita nggak tahu rasa kehilangan dia tuh seperti apa. Aku kehilangan mamaku, mungkin rasanya berbeda dibandingkan orang lain kehilangan mamanya. Bisa jadi berbeda, ya kan? Yeah. Ada orang kehilangan anjing kesayangannya tuh bisa sedih luar biasa dan merasa bahwa separuh hidupnya hilang. Betul nggak? Tapi aku kehilangan ikan cupangku ya biasa aja. Gitu, cuma berpikir beli lagi. Misalnya aku kehilangan anjingku atau misalnya anjingku meninggal, aku cuma berpikir, oh ya udah, ini saatnya aku menikmati kebebasan karena tidak terlalu terikat lagi harus ngurusin pupnya dan lain sebagainya. Misalnya ya Pak. Tapi memang tiap orang kan memaknai kehilangannya itu pasti berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa judge dia juga kemudian berkata, kamu nggak boleh mempertanyakan Tuhan dan lain sebagainya. Justru kayak mungkin kita perlu mencoba memposisikan diri kita di dalam hidupnya. Kenapa ya dia bisa sampai mempertanyakan Tuhan? Adakah hal-hal tertentu atau penderitaan ini mengubah secara signifikan kehidupannya gitu. Nah mungkin bagian itu yang lebih pas kalau kita dampingi dia ya. Maksudnya gini, kalau aku lebih suka pakai kalimat-kalimat kayak gini. Iya ya, pasti nggak mudah ya kita kehilangan orang yang kita cintai. Aku tahu betapa beratnya, susahnya. Apa sih yang kamu rasain? Kesedihan apa sih yang kamu rasain? Kalau aku lebih setuju mungkin pendekatannya seperti itu Pak. Baru nanti kalau dia udah bisa nerima realita, baru kita cari tahu jawabannya. Benarkah Tuhan diam? Apa maksud Tuhan? Karena kalau nggak sampai kepada dia menerima, dia lagi marah, kita bilang begitu, tambah marah Pak. Dia akan bilang, wah salah cerita gue nih. Dia nggak mengerti dan memahamiku, makin depresi dia. Gitu. Ya, kita bisa diomongin penghibur sialan ya kalau gitu ya. Betul. Buat orang lain lebih susah malah gitu. Oke. Jadi ya kita harus belajar dari sini sih, maksudnya aku jadi belajar juga sih ya, kita harus perlu belajar berempati dengan orang lain gitu saat orang melewati penderitaan itu. Kita kan nggak tahu gitu kita kapasitas tiap orang tuh berbeda-beda ya. Dan maksudnya dari tadi obrolan kita sih aku jadi belajar ya karena untuk proses mempertanyakan segala sesuatu itu maksudnya itu hal yang wajar, dan karena tiap orang pasti akan melewati fase-fase yang tadi Kak Andy udah bilang, ada fase denial, mempertanyakan, menawar, reflektif, dan akhirnya menerima kenyataan itu. Dan sangat penting ya kalau untuk kita menerima kenyataan itu, dan saat kita bertemu teman yang sedang mempertanyakan itu ya kita harus belajar berempati gitu ya. Dan kita sebagai teman kita harus menjadi support system yang baik untuk dia, bukan menyalahkan dia atau melarang dia. Nggak usah lah, kamu kok nggak rohani banget sih, kamu percaya aja lah. Bukan begitu, tapi kita ya harus mendukung dia gitu ya. Ya. Benar. Oke. Nah, Kak Andy, aku juga pengen nanya lagi nih Kak, kalau misalkan nih, boleh nggak kasih tips dan trik buat teman-teman yang mungkin lagi ada kondisi terpuruk atau nggak tahu harus gimana gitu. Mungkin ada yang baru kehilangan orang tua atau keluarganya. Kan Kak Andy nih punya pengalaman kan. Jadi kalau misalkan Kakak, apa sih yang harus dilakukan teman-teman sobat-sobat hati yang gembira ini di saat di masa seperti Tuhan tidak melakukan sesuatu gitu, atau masih hati juga masih terasa galau gitu. Kalau menurut Kakak baiknya gimana? Kalau aku yang paling penting pertama kali adalah belajar untuk menerima bahwa itu adalah kenyataan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa mau belajar menerima, kita akan terus dirundung oleh kemarahan, kita akan denial, kita nggak akan bisa terima, dan kita nggak bisa mungkin bangkit.
Jadi yang pertama adalah belajar menerima. Tapi sampai ke titik itu pun kan juga nggak mudah gitu ya. Nah, untuk belajar menerima, yang penting pertama adalah mengakui aku kehilangan, aku sedih, aku kecewa, aku marah, aku kesepian. Itu penting tuh. Mengakui bahwa kita sedang berada di dalam sebuah kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ya mulai merefleksikan. Pertanyaannya mungkin lebih tepat, apakah Tuhan nggak peduli atau apakah Tuhan nggak bertindak? Bukan, tapi lebih kepada pertanyaan seperti yang tadi aku ungkapkan. Apa sih sebenarnya maksud Tuhan? Tapi untuk sampai ke poin itu kan juga nggak gampang. Kita lebih mudah marah sama Tuhan dibanding kita cari tahu apa maksud Tuhan. Karena kalau kita cari tahu apa maksud Tuhan, berarti kan sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik. Nah, untuk sampai kepada poin itu, jangan pernah sendirian melewati kesedihan. Jangan pernah kesendirian. Cari support system. Orang-orang yang dewasa, orang-orang yang objektif melihat hidupmu, orang-orang yang tidak sedang sama-sama mengalami luka yang sama. Karena kalau sedang sama, jadi kayak jangan orang buta nuntun orang buta gitu ya. Ketika mencari orang-orang yang sama, pastikan isinya sama-sama akan, yo kok hidup kita kayak begini amat ya, kok sedih banget ya, kok kita menderita amat. Akhirnya kita nggak mungkin bisa bangkit. Cari support system yang bisa menolong kita untuk mengajak kita melihat hidup itu dari perspektif yang berbeda. Dari perspektif yang berbeda gitu. Nah itu penting banget tuh support system itu. Nah kemudian sampai kepada satu titik ketika sudah mulai belajar menerima, mulai belajar reflektif, mulai cari tahu apa maksud Tuhan. Yang pasti gini, aku mau ajak kita semua untuk melihat bahwa kehilangan kita, penderitaan yang kita alami itu bukan akhir dari segalanya. Suaranya nggak kedengaran ya? Ya. Ada telepon masuk, jadi ke hold. Sorry. Oke. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita mungkin perlu berpikir bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Sepanjang Tuhan masih mempercayakan kepada kita hidup, tetap ada hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita, perlu ada hal yang kita gapai di dalam hidup kita. Salah satunya mungkin kalau kita kehilangan, yang bisa menolong kita dalam memikirkan apa sih yang menjadi harapan dari orang yang kita kasih, yang sudah dipanggil Tuhan lebih dulu, yang mungkin kita bisa kerjakan di dalam hidup itu cukup bisa memberikan motivasi kepada kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Kemudian kita bisa berpikir juga bahwa di balik segala penderitaan Tuhan tetap siapkan hal-hal baik kok untuk kita nikmati di dalam hidup kita. Hanya saja acap kali kita nggak aware. Aku ada satu cerita ilustrasi yang menarik nih, kisah tentang satu orang bapak tua gitu ya. Satu kali di daerah dia tuh terjadi banjir. Jadi udah diumumin nih tanggul tuh jebol katanya gitu ya, bakal banjir. Pertama tetangganya datang bilang sama si bapak itu, "Pak, ayo cepet kita pergi tinggalin rumah itu." Si bapak bilang itu enggak, saya nggak mau, saya akan tetap bertahan di sini, pasti banjir itu juga nggak akan sampai ngapa-ngapain saya. Kayaknya tetangganya nggak bisa yakinkan, tetangganya pergi. Kemudian dia berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong saya, Tuhan pasti akan tolong saya gitu kan ya. Dia menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan pasti akan tolong membuat banjir ini berhenti dan sebagainya. Kemudian setelah tetangganya pergi, mulai datang lagi Pak RT-nya. Air udah mulai naik sedikit. Pak RT-nya bilang, "Pak, ayo cepet kita tinggalkan tempat ini." Dia bilang, "Enggak, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya. Kamu pergi aja, saya percaya Tuhan pasti tolong saya." Pak RT-nya pergi. Kemudian mulai datang lagi satu kelompok orang ketika airnya sudah semakin tinggi. Diajak lagi bapaknya pergi naik perahu karet untuk menghindari banjir. Si bapaknya bilang, "Enggak, saya percaya Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya," gitu ya. Sampai akhirnya kemudian dia beneran kelelep dan kemudian dia meninggal. Ini cerita ini ya, ilustrasi saja ya. Kemudian ceritanya di sana di akhirat sana dia bertemu lah dengan malaikat. Kemudian dia bertanya, "Tuhan mana?" Katanya, "Tuhan tolong saya," gitu. Kemudian malaikat itu bilang, "Loh, kan Tuhan udah kirimin tetanggamu, udah kirimin Pak RT, udah kirimin tim. Yang sebetulnya itu adalah bentuk pertolongan Tuhan yang kadang kita nggak sadari karena kita berharap pertolongan Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita mau." Nah, kadang tuh salah satu hal yang membuat kita bisa bangkit adalah ketika kita belajar untuk melihat lewat hal-hal kecil sebenarnya Tuhan melakukan pertolongannya di dalam hidup kita. Dan itu akan menguatkan, sangat-sangat menguatkan kita. Gitu, Pak. Wah, gitu, luar biasa. Ya, luar biasa ya apa yang dikatakan Bro Andy. Ya, saya
Betul sekali bahwa kita bukan hanya perlu terbuka, tapi kita juga perlu men-sharingkan kepada orang-orang yang tepat ya. Dan kalau boleh saya nambahin loh ya, satu hal yang perlu Iya. kita ingat itu, saya pikir ya, Tuhan itu kayak orang tua loh, kayak papa kita loh. Ya tentunya papa yang normal ya, kayak ya orang tua yang normal ya, karena ada orang tua yang nggak normal. Maksudnya nggak normal itu nggak menjalankan sebagaimana perannya, gitu kan ya. Nah, Hmm. kalau orang tua yang normal, orang tua yang benar, saya yakin dia tidak selalu membuat anaknya itu gembira. Tidak selalu. Betul kan ya? Hmm. Orang tua yang benar itu ada kalanya membiarkan anaknya nangis. Tidak harus semuanya itu dituruti. Ya. Jadi saya kalau saya boleh uh, apa namanya mungkin menambahi ya. Ya ada kalanya memang Tuhan itu membiarkan kita menangis. Ya. Nah, cuma seringkali kita ya seperti anak-anak kita lah ya. Di saat tertentu kan kita anak-anak kita akan bilang sama kita ya papi itu jahat, ya, mami itu jahat, gitu kan ya. Ketika apa yang dia inginkan nggak dia dapat, ya itu butuh proses, butuh waktu sampai suatu ketika di satu momen dia akan tahu, oh ternyata ya dia melarang ini dan itu, ya membiarkan aku nangis itu bukan sesuatu yang jahat, memaksa aku itu bukan sesuatu yang jahat, tapi sesuatu yang baik. Jadi mungkin ya Tuhan itu ya mirip-mirip lah seperti orang tua kita. Gitu kan ya. Ya, gitu loh. Bener. Oke, wah ini menarik banget sih. Dari Kak Endi dan Ko Edi aku jadi, ya sih benar juga. Maksudnya karena kita kadang seringkali kita mau jawaban atas doa kita itu ya gitu. Maksudnya kita minta sesuatu, kita maunya Tuhan jawabnya ya. Tapi Tuhan kan punya juga cara menjawab yang lain gitu. Mungkin juga jawabannya tidak gitu. Dan juga mungkin jawabannya nanti aja. Tapi karena kadang kita seringkali maunya yang ya kita mau ingin jawabannya itu sesuai dengan keinginan hati kita. Jadi saat Tuhan nggak menjawab jawaban kita, pertanyaan kita, ya kita menganggap oh Tuhan nggak baik gitu. Padahal saat Tuhan menjawab dengan cara yang lain pun itu pun juga itu baik untuk kita juga gitu. Seperti tadi Ko Edi kasih contohnya, oh Tuhan seperti orang tua gitu. Kalau misalnya orang tua kan nggak mungkin semua hal yang anaknya minta itu tuh pasti diturutin. Kalau misalkan diturutin semua ya nanti anaknya jadi rusak juga kan, gitu. Jadi maksudnya pasti Tuhan akan memberikan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Dan kalau misalkan Tuhan merasa itu nggak baik buat kita ya, kalau jawabannya tidak ya it's okay gitu. Gitu. Oke. Thank you banget ke Ko Edi dan Ko Endi yang sudah menyempatkan waktunya. Nah, aku mau nanya nih teman-teman, apakah teman-teman ada pertanyaan atau pengen ngobrol-ngobrol dengan Ko Edi, dengan Kak Endi? Kalau misalkan ada yang mau request untuk live bersama kita welcome ya. Kalau misalkan ya, kalau ada yang teman-teman yang mau ada pertanyaan atau mungkin mau sharing pengalamannya, boleh dibagikan di kolom chat atau mungkin boleh ngobrol langsung dengan kita untuk langsung request aja. Oke, ini Ya mungkin mau ada share satu boleh. orang. Kalau ada yang mau share juga boleh ya. Ini ada satu orang yang request, sebentar ya, aku coba invite. Diterima nggak ya? Semoga diterima. Ini kayak udah mau ini ya. Wah. Oh, wah diterima ini. Wah, halo. Halo, Mike. Wah, ini mana Halo, orangnya? tapi Halo. orangnya Aku hanya melihat gambar mata di sana. hanya melihat temboknya saja. Wah, mungkin dia memang invisible. Oke, ya mungkin Mike-nya sedang ada urusan lain, kita remove dulu aja ya. Kita coba lihat teman-teman yang lain. Oh, udah ada yang muncul kok? Oh, belum. Oke, udah kita remove dulu. Halo Mike, halo. On the way. Oh, sudah ya? Halo. Hai Mike. Oh, Ibu. Oh, halo Ibu. Halo Ibu. Ibu Mike kali ya? Halo. Oh, Ibu Mike. Oh ya, oke. Sorry Ibu Mike. Ya, Ibu Mike, apa ada yang mau disampaikan atau mau ngobrol-ngobrol dengan di-sharingkan? Iya. Sebenarnya ini saya cuma punya pengalaman aja.
Iya. Saya dulu juga pernah mengalami seperti ini, kisah Ya. ini seperti ini, sama persis. Itu sampai saya bawa sampai umur saya 54 ya. Saya bawa sampai umur 40. Ketika itu papi saya meninggal saya umur 19 tahun. Saya bertanya terus sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya rasa kayak, tapi jawaban itu tidak ada begitu. Jadi saya bawa sampai saya umur 40, kenapa ini Tuhan terjadi pada diri saya? Jadi saya bertanya kayak seolah-olah Tuhan tidak jawab doa saya. Tapi akhirnya lambat laun dengan berjalannya waktu, saudara-saudara, saya diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat saya itu akhirnya saya bisa memahami Tuhan buat saya untuk ada teman yang mengalami dan Tuhan membuat saya untuk bisa menjawab setiap pertanyaan mereka. Sehingga mereka mengerti bahwa Tuhan berbuat seperti itu ada alasannya. Yep. Tuhan berbuat sesuatu itu ada alasan. Tidak mungkin tidak ada alasan. Dan alasan pertama adalah untuk mendewasakan kita dengan Tuhan. Karena orang tua itu cuma titipan. Anak juga titipan, tapi orang tua juga titipan. Yes. Dari Tuhan. Jadi makanya itu saya belajar untuk, oh itukah Tuhan? Iya. Dan Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Yang saya lihat perkembangannya saat ini, saudara-saudara, anak Tuhan kenapa mengalami kayak kaget begitu? Karena memang kayak ditinggalkan seseorang yang kita kasih memang tidak mudah. Betul. Terus terang. Tapi ada hal yang satu yang mungkin buat kita pahami bahwa kita harus melekat dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita jauh dari Tuhan, atau ketika kita hanya biasa-biasa dengan Tuhan, dan ketika masalah itu terjadi, kita akan langsung banyak pertanyaan di kepala ini. Kenapa Tuhan? Jadi seolah-olah kita tidak mau menerima maha besarnya Tuhan. Kalau kita sadar bahwa ini cuma titipan, dan semua akan berlalu. Dan semua akan berlalu dan kita akan sadar bahwa, oh ya sudah. Dan kita akan bisa menerima kebesaran Tuhan itu luar biasa. Dan ternyata ada rencana-rencana Tuhan yang Tuhan, selama saya hidup ini, ada rencana-rencana Tuhan yang membuat kita masing-masing akan dewasa dan menjawab segala permasalahannya dengan penuh kasih, dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Wow, sharing yang luar biasa Bu Mega. Thank you banget. Thank you. Ibu. Walaupun singkat tapi Sama-sama. memberkati. Ya, thank you Bu. Benar. Iya. Oke, thank you Bu Mega ya. Tetap semangat. Siap. Ya. Oke, harus Thank you. supaya Iya. ketika itu terjadi kita tidak kaget. Betul. Ya. Amin. Amin. Thank you, Bu Ya, Mika. ya. Thank you Bu Mega ya. Oke, Terima kasih God sekali bless. Bu Mika. Yo. Wah, Shalom. keren banget hari ini, benar-benar belajar banyak banget sih hari ini dari tadi sharingnya Bu Mika. Jadi belajar lagi nih, maksudnya Tuhan mengizinkan setiap penderitaan yang terjadi dalam kita itu ada alasannya juga, dan bahkan bisa aja jadi itu kita bisa menjadi berkat gitu. Saat orang lain mungkin merasakan hal yang sama, kita udah pernah melewatinya nih, dan kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain saat kita men-sharingkan gitu. Karena kalau misalnya kita sudah mengalami, kita tuh jadi lebih bisa berempati gitu. Kenapa sih dia bisa merasakan itu gitu. Jadi kita bisa saling sharing dan bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan pada akhirnya ya seperti yang tadi Kak Andy selalu bilang, maksudnya ya kita perlu menerima kenyataan itu gitu. Ya. Dan kalau misalkan ada teman yang menjadi penghibur kita, yang mengerti perasaan kita, itu kan jadi bisa lebih kuat ya untuk melewati setiap penderitaan yang terjadi gitu ya. Dan tadi Bu Mika mengingatkan ke kita lagi di dalam saat kondisi penderitaan terjadi itu sangat penting melekat pada Tuhan gitu, karena Tuhan tuh sumber energi kita gitu. Kalau misalkan kita lepas dari sumber energi itu ya kita bakalan drain, kita kering gitu.
Wah, thank you banget nih Ibu Mike, thank you juga Kak Endi, thank you juga Ko Edi yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita gitu ya. Berharap dari obrolan kita hari ini mungkin ada teman-teman yang juga sedang merasakan hal yang sama, ada yang kehilangan atau mungkin sedang mengalami penderitaan-penderitaan yang mungkin belum bisa disebutkan sekarang ini. It's okay, bawa semua penderitaan kita, bawa semua kesedihan kita ke Tuhan. Melekat lagi dengan Tuhan. Oke, terima kasih Ko Edi, Ko Endi. Sama-sama. Dan Thank you. buat teman-teman yang mungkin belum bisa ikut atau mungkin telat ikut, nanti kita akan save IG Live kita hari ini dan nanti teman-teman juga bisa ikut siaran ulangnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Thank you. teman-teman. Thank you, Bro Endi. Kita bisa Ya, thank you, ngobrol-ngobrol Louis. lagi ya. Thank you, Louis. Iya. Yo. Thank Tetap you. semangat. Ya. Tetap Sampai semangat. ketemu. Ya, see you. Bye.